Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, semoga semua ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita sudah masuk pada bab yang kedua, yaitu bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, dan tidak kena adab sedikit pun. Baik, kita sudah baca ayat pertama yang dibawakan oleh beliau, di mana di ayat pertama beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ini ayat beliau bawakan menjelaskan tentang sifat-sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, dan beliau ini adalah contoh Nabi yang telah hebat dalam tauhid. Ya, beliau contohnya ini. Ya, disebutkan di ayat itu beberapa karakter dan sifat-sifat beliau. Ini sudah kita bahas ya. Kemudian berikutnya beliau bawakan satu hadis panjang sekali. Ya, di hadis ini juga dijelaskan apa yang harus dilakukan supaya dapat keutamaan ini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, disebutkan di hadis ini. Ya, cuma hadisnya panjang dan nanti disebutkan di akhir hadis. Kita baca hadisnya. Beliau berkata, Al-Husayn bin Abdul Rahman, dari Husayn bin Abdul Rahman. Ya, qala Husayn bin Abdul Rahman, ini mungkin perlu sedikit karena ada beberapa nama terlibat di hadis ini. Pertama, Husayn bin Abdul Rahman berkata, ya, Husayn bin Abdul Rahman ini adalah tabi'in, ulama tabi'in. Apa kata beliau? Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Suatu ketika aku berada di dekatnya Sa'id bin Jubair.
Ya, Husain bin Abdurrahman berada di dekat Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair juga ulama tabi'in. Ya, tetapi Sa'id bin Jubair itu lebih berilmu, lebih utama daripada Husain bin Abdurrahman. Ya, karena Sa'id bin Jubair ini adalah murid seniornya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat, banyak muridnya. Di antara muridnya Ibnu Abbas adalah Sa'id bin Jubair. Ya, dan Sa'id bin Jubair ini salah satu keunggulannya, salah satu yang menonjol pada beliau adalah tafsir, ahli tafsir. Makanya kalau kita buka buku-buku tafsir, terutama tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan mendapatkan nama ini banyak disebutkan di kitab tafsir Ibnu Katsir. Berkata Sa'id bin Jubair tentang ayat. Ya. Dan Sa'id bin Jubair ini salah satu ulama besar di masanya yang dibunuh. Beliau dibunuh oleh seorang penguasa yang terkenal dengan kejam. Waktu itu ada penguasa yang sangat kejam dari penguasa muslim, kejam sekali. Ya. Yaitu Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Ini penguasa kejam sekali. Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi Al-Dhalim, rahimahullah ta'ala. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Ya, ini salah satu korbannya yang dibunuh, Sa'id bin Jubair. Ya. Tetapi ini korban terakhir. Ini orang yang terakhir dia bunuh dari kalangan ulama. Ya, karena sebelum dibunuh, maka Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya beberapa hari setelah terbunuhnya Sa'id bin Jubair, maka Hajjaj juga mati. Ya, mati. Ada kisahnya, tapi bukan sini pembahasan kita. Yang jelas jamaah sekalian, Sa'id bin Jubair ini adalah ulama, ahli tafsir, dan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Baik. Maka Husain bin Abdurrahman ini kejadiannya lama ya. Husain bin Abdurrahman berkata, aku pernah berada di dekatnya Sa'id bin Jubair. Ya, maksudnya di sini belajar ilmu agama kepada Sa'id bin Jubair. Ya. Faqala, maka Sa'id bin Jubair berkata kepada orang-orang yang hadir menuntut ilmu kepada beliau. Faqala, beliau berkata, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha? Siapa di antara kalian yang melihat tadi malam bintang jatuh? Itu pertanyaannya. Siapa di antara kalian yang melihat semalam ada meteor yang jatuh? Siapa yang lihat meteor itu jatuh? Ya. Dan meteor yang jatuh dari langit, yaitu adalah pelempar syaitan. Sebab Allah menciptakan bintang itu tujuannya hanya tiga. Tujuannya hanya tiga. Allah ciptakan itu bintang. Dan nanti ada babnya, ada juga babnya nanti, tapi bab nanti masih lama. Ya. Yang pertama, Allah ciptakan bintang untuk zina, hiasan-hiasan langit. Yang kedua, Allah ciptakan bintang untuk menjadi penunjuk arah, supaya orang tahu mana barat, mana timur, dijadikan sebagai penunjuk arah. Ya, alamah. Itu semua nanti ada. Yang ketiga, Allah ciptakan bintang sebagai pelempar syaitan. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, disebutkan dalam Quran. Kami jadikan bintang itu sebagai rujum, pelempar syaitan yang mencuri berita dilempar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada meteor jatuh dari langit, itu apa? Berarti ada syaitan sedang dilempar. Dan jangan lagi ada keyakinan lain-lain. Ya, ini enggak. Ingat, kalau ada sesuatu yang jatuh dari langit, meteor, maka ketahuilah
itu adalah pelempar syaitan. Nah, malam itu jatuh. Maka Sa'id bertanya, siapa yang melihat? Fakultu, aku pun berkata. Siapa berkata? Husain bin Abdurrahman tadi. Anak saya melihat. Ya. Summa kultu, kemudian aku berkata. Siapa berkata? Husain bin Abdurrahman. Setelah beliau berkata, saya melihat bintang itu jatuh, langsung beliau berkata, ama inni lam akun fi salatin. Tapi ketahuilah, sesungguhnya malam itu aku tidak sholat. Ya, jemaah sekalian, kenapa beliau mengucapkan ini? Aku tidak sholat ya. Ya kan? Apa hubungannya ini? Kenapa langsung beliau ucapkan ini? Karena jemaah sekalian, beliau menghindari yang namanya riya. Inilah ulama. Sangat jauh dari riya. Beliau menghindari riya. Itu bintang jatuhnya tengah malam. Al-Bari ya kan, tengah malam. Orang-orang dahulu tengah malam itu kebiasaan mereka sholat. Orang-orang dulu ya, tengah malam itu kalau mereka tidak tidur, melek matanya, berarti mereka sedang sholat. Itu image-nya. Itu pokoknya orang-orang dulu itu kalau ada orang tidak tidur malamnya, berarti langsung orang beragama dia sedang sholat. Bintangnya jatuh tengah malam. Makanya ditanya, siapa yang lihat saya? Ya, orang beragama berarti dia sedang sholat. Karena waktu tidur itu. Kenapa dia tidak tidur? Kenapa dia lihat? Berarti dia sedang sholat. Nah, jamaah sekalian, untuk menepis anggapan manusia, ya, untuk menghilangkan pikiran anggapan bahwa beliau sedang sholat, langsung dia berkata, ketahuilah saya tidak sholat ya. Masya Allah, saya tidak sholat. Ya, jamaah sekalian, kata para ulama ini menunjukkan jauhnya ulama dari yang namanya riya. Ya, riya termasuk sifat-sifat munafik. Ya, ada yang lebih parah, ada sifat munafik yang lebih parah daripada riya. Apa itu? Dia tidak lakukan, dia tidak kerjakan, tapi dia menampakkan seolah-olah dia melakukan supaya dipuji. Itu lebih parah itu. Ya, dan ini juga sifat munafik. Riya sifat munafik. Yang lebih parah daripada itu sifat munafik adalah dia tidak lakukan itu ibadah, dia tidak lakukan itu kebaikan, tapi dia mengesankan kepada orang bahwa dia lakukan dengan tujuan untuk dipuji. Bisa dipaham? Ya. Contoh, dari malam dia tidak sholat malam, tidur, dan dia orang yang terkenal tidak pernah sholat malam. Dan begitu ketemu orang, apa yang dia lakukan? Dia tampakkan diri seakan-akan dia bangun sholat malam, padahal dia tidak sholat. Ya, dia tidak puasa. Orang puasa Senin Kamis, dia tidak puasa, tapi selalu menampakkan diri dia berpuasa dengan tujuan dipuji. Ya, ketika orang buka puasa dia juga ikut berbuka. Orang beragama puasa ini, padahal dia tidak puasa. Ya kan? Dia tidak, pokoknya dia tidak beramal, dia tidak sedekah, tapi dia tampakkan diri dia ikut sedekah. Ya, bahkan dia kesankan seolah dia bersedekah sembunyi-sembunyi, padahal tidak bersedekah sama sekali. Ya, alhamdulillah. Ini karakter yang lebih parah daripada karakter yang munafik. Allah mengatakan di Al-Quran, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini cirinya orang munafik. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu suka dipuji pada sesuatu yang mereka tidak lakukan. Mereka suka dipuji pada sesuatu yang mereka tidak lakukan.
Husain bin Abdurrahman sholat malam tadi malam? Tidak. Beliau tidak sholat malam. Tapi orang bisa beranggapan beliau sedang sholat. Kenapa? Karena dia bisa melihat itu bintang di waktu-waktu tidurnya orang. Maka langsung beliau mengatakan untuk menghindarkan diri dari sifat munafik, langsung beliau mengatakan, ketahuilah wahai orang-orang, saya tidak sholat malam itu. Tidak, saya tidak sholat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, begitu juga kalau kita tidak melakukan sesuatu, misalnya orang puasa, bagi-bagi buka puasa, katakan saya tidak puasa, ya kan? Saya tidak puasa, kalau dia kasar tidak apa-apa, tapi sampaikan bahwa saya tidak puasa supaya tidak terkesan oh ini orang puasa, ya kan? Ya, kita tidak perlu marah dalam hal yang kita tidak lakukan. Barakallahu fiik. Qala fama shola'ta. Nah, ketika Husain bin Abdurrahman mengatakan saya tidak sholat, tapi saya lihat itu bintang, maka Sa'id kembali bertanya, kalau begitu apa yang kamu lakukan? Masya Allah ya. Kalau begitu apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak tidur? Kalau kamu tidak sholat terus, apa yang kamu lakukan? Orang-orang tidur, kamu apa yang kamu lakukan malam itu? Ya, afwan, sebelumnya. Jadi beliau berkata, saya tidak sholat, lakinni lulitu. Nah, ini sebabnya kenapa malam itu beliau tidak tidur dan melihat bintang. Apa? Akan tetapi saya disengat binatang berbisa malam itu. Saya disengat binatang berbisa malam itu sehingga saya kesakitan. Racunnya itu binatang berbisa membuat saya menggigil dan demam tinggi sehingga tidak bisa tidur. Di saat saya tidak bisa tidur, saya lihat itu bintang. Jelas ya? Jadi malam itu beliau kena binatang berbisa, apakah kalajengki atau yang lain. Yang jelas pengaruh bisanya itu binatang berbisa, beliau tidak bisa tidur. Beliau ditanya, "Fama shola'ta?" Kalau begitu apa yang kamu lakukan malam itu? Apa yang kamu lakukan ketika kena sengatkan itu? Qultu, aku berkata, irtaqaitu. Saya mencari orang yang bisa meruqyah saya. Yang saya lakukan adalah mencari orang yang bisa meruqyah saya. Baik. Qala, maka Sa'id kembali bertanya, "Fama hamalaka ala dzalik?" Engkau melakukan itu, apa dasarmu? Jelas ya? Jadi engkau mencari orang yang meruqyahmu. Meruqyah kamu, meruqyah sakitmu itu. Kamu sakit, kamu cari orang meruqyah kamu, membacakan ayat-ayat, membacakan hadis-hadis, membacakan doa-doa, kan itu ruqyah. Ya. Nah, ditanya oleh Sa'id bin Jubair, kamu melakukan itu, apa alasanmu? Apa dasarmu? Apa dalilmu? Itu apa dalilmu? Itu maksudnya. Ditanyakan dalilnya apa? Ya. Kamu kena sakit itu kok diruqyah? Biasanya orang kalau begitu dokter kan, dokter apa kan, sembuh. Ini tidak, dia ruqyah dan cari orang meruqyah dia. Nah, ditanya apa dasarmu? Dari mana? Dari apa dalilmu bahwa seperti itu pengobatannya? Gitu. Maka aku jawab, kata Husain, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Dasar saya, dalil saya adalah sebuah hadis. Hadis ini saya dengarkan dari Asy-Sya'bi, dari orang yang bernama Asy-Sya'bi, ulama juga. Baik. Ya, di sini ada pelajaran berharga di sini sebelum kita lanjut. Ya, lihat di sini ada contoh dari ulama kita dahulu. Dia ulama mengajarkan kepada kita bahwa dalam beraktivitas, dalam beragama itu hendaknya selalu dengan dalil. Ini dia, dengan dalil. Mereka ulama beri contoh itu selalu mewarnai agama dengan dalil-dalil. Ya, jangan bertindak sendiri, tapi bertindaklah dengan
dalil. Sampai masalah pengobatan loh, ya kan? Ini kan masalah orang sakit, dia mau sembuhkan sengatannya, ya dia pakai apa menyembuhkan? Pakai ruqyah. Cara pengobatannya ada di ruqyah. Ya, maka ditanya apa dalilmu? Gitu. Apa dasarmu begitu kamu lakukan? Ya. Maka ditanya dalilku adalah hadis. Nah itu. Nah, kalau ditanya dalil apa? Dalilku adalah hadis. Ada sebuah hadis. Ini yang saya jadikan pegangan. Ini yang saya jadikan sebagai acuan dalam beramal. Apa itu? Haditsun haddatsanahu Sya'bi. Sebuah hadis dari Nabi. Hadis ini saya dapat dari Asy-Sya'bi. Ya. Qala wa ma haddatsakum. Apa itu? Apa hadisnya? Tolong coba bacakan kepada kata saya. Apa hadisnya? Qultu haddatsana an Buraidah ibn al-Husayb annahu qala. Maka aku berkata, Husain berkata, hadis itu ya dari Buraidah ibn al-Husayb, sahabat ini, inilah sahabat Nabi Buraidah, annahu qala, Buraidah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa hadisnya Nabi yang menjadi patokan acuan siapa tadi? Husain beramal ketika kena sakit tadi. Nabi mengatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah yang paling efektif. Nabi mengatakan tidak ada ruqyah yang paling bagus, yang paling efektif kecuali meruqyah dua penyakit itu. Ini kalau kena penyakit itu dua paling bagus di ruqyah. Nabi mengatakan ruqyah yang paling efektif, yang paling bagus adalah meruqyah dua penyakit ini. Apa itu? Kata Nabi, yang pertama penyakit ain. Penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Penyakit yang disebabkan pandangan mata. Ya. Ada orang ya kena penyakit ain itu tadi. Ya, misalnya ada orang dilihat oleh orang lain. Ada orang sehat dalam keadaan normal, tiba-tiba jatuh sakit atau tiba-tiba kena masalah tanpa diketahui apa sebabnya. Bukan penyakit medis, bukan ya, bukan penyakit medis. Tiba-tiba orangnya jatuh pingsan, tiba-tiba orangnya gila, tiba-tiba begitu, bahkan tiba-tiba mati, bisa ada begitu. Apa sebabnya itu tadi? Pandangan mata orang yang melihatnya, pengaruh matanya yang melihat dia, kemudian dia kena celaka dengan izin Allah tentunya. Itu namanya penyakit ain. Ya, barakallahu fiik. Dan orang yang melihat orang lain sehingga celaka, ini bisa orang yang jahat, bisa orang yang baik. Bisa orang jahat, memang jahat orangnya, bisa orang baik, orang soleh maka bisa. Jelas ya? Ya. Kalau orang jahat jelas, dia menatapnya dengan benci, bukan sihir, bukan sihir ini, tidak pakai doti-doti, tidak. Memang ada orang begitu, ada orang-orang menciptakan begitu, ada pengaruh pada mata kalau melihat. Dia memandang orang didasari dengan kebencian, didasari dengan tiba-tiba orang itu jatuh gitu. Tapi bukan sihir ya, bukan. Ya. Tapi ini ya orang-orang tertentu biasanya ada begitunya. Matanya itu mengandung racun, matanya itu mengandung bahaya. Melihat orang langsung orang itu gini. Tapi tentunya terjadi dengan izin Allah. Jelas ya? Ada yang paling biasa kena penyakit itu anak-anak. Paling suka kena anak-anak itu. Kenapa? Karena anak-anak tidak ada zikirnya, tidak ada bentengnya. Dan orang yang tidak berzikir itu mudah kena penyakit begitu. Bahkan anak-anak biasa kena karena anak-anak tidak bisa berzikir. Tapi orang tua membacakan zikir kepada anak itu. Tapi kalau orang tua juga tidak pernah baca zikir, anak ya bahaya. Nah, makanya di masa Nabi ada
Tapi terjadi rasa Nabi. Ada anak-anak nangis terus, tidak mau berhenti. Nangis terus, tidak mau berhenti. Tidak mau susu, tidak mau ini. Nangis saja sampai kurus. Padahal sebelumnya ini anak sehat, bagus badannya, ceria, tiba-tiba begitu berubah total. Ini tanda-tanda anak kena air. Jelas? Maka Nabi berkata, kena ruqyah itu anak, kena air itu. Ruqyah itu anak, kata Nabi kena air. Ya, itu terjadi. Jadi biasanya anak biasa begitu. Kadang anak-anak bayi itu tadinya Masya Allah ya kan, bagus badannya, tiba-tiba langsung berubah. Ya. Dan jelas juga kenapa ini. Itu biasanya kena air. Jelas ya? Di masa Nabi ada sahabat sedang mandi. Ya. Tiba-tiba lewat sahabat lain melihat sahabat itu mandi. Wih, itu sahabat itu orangnya ganteng, gak ada kulitnya bersih sekali. Kayak kulit perempuan kulitnya itu. Maka sahabat lewat mengatakan, memuji dia, Masya Allah ini dalunya ya, kayak anak gadis saja ini, dipuji-puji gitu ya, dipuji-puji. Tiba-tiba sahabat itu terpelanting jatuh pingsan. Ini pengaruh airnya tadi. Tiba-tiba apa? Terpelanting jatuh. Maka Nabi tanya, siapa tadi yang sempat melihatnya dan memujinya? Maka ini orangnya, panggil dia ke sini. Maka Nabi berkata, kamu berwudu atau mandi. Setelah itu kata Nabi, siramkan anunya ke badannya ini orang yang sakit. Nah, itu salah satu pengobatan ya, pengobatan air. Di samping di ruqyah begitu juga tadi. Barakallahu fiik. Intinya ini penyakit air. Saya katakan tadi, air itu bisa dari orang yang baik, bisa dari orang yang jahat. Ya. Kok bisa dari orang baik? Iya bisa. Orang soleh bisa. Kenapa? Karena sebabnya itu, karena ketika dia memuji orang, memuji anak baik, dia tidak tabrik. Maksud tabrik itu dia tidak membaca barakallahu fi, atau dia tidak mengatakan Masya Allah. Makanya kalau kita memuji orang, memuji sesuatu, ketika kita memuji bilang apa? Masya Allah, barakallahu fi, doakan berkah. Dan itu ada hadis Nabi, idza ra'aitum ma tu'jibuhu falyubarrik fihi. Kalau kalian melihat sesuatu yang mengagumkan, maka ucapkan doa keberkahan padanya. Nah itu. Kalau ada orang memuji-muji saja dan tidak ada itu kata-kata yang tadi, biasanya orang kena. Dia bisa timbulkan penyakit pada orang itu. Ya. Kan biasa sering terjadi itu kalau di kalangan ibu-ibu biasanya kan. Ya, dia punya anak bondeng-bondeng, ya kan? Kemudian putih, lucu, dia bawa keluar anaknya. Ketemu sama banyak ibu-ibu. Hanya ibu-ibu apa? Sini berganti memuji. Masya Allah, apa biasa istilah orang? Bondeng-bondeng kan? Lucunya, cantiknya lah ini, putihnya. Ya kan? Sampai orang bilang, dengkebo, dengkebo saking putihnya kan? Cantiknya, manisnya. Dia tidak sebut apa? Masya Allah, tidak dia sebut itu. Dia tidak sebut apa? Barakallahu fihi. Kalau laki-laki, barakallahu fiha kalau biasanya anak itu setelah dapat pujian begitu, itu biasanya itu anak jadi berubah apa? Jadi hitam, berubah jadi kurus, berubah jadi tidak menarik dilihat, itulah. Berubah jadi rewel dan seterusnya. Itu namanya air. Tapi orangnya bukan orang jahat, memuji, tapi itu tadi karena dia tidak membaca Masya Allah, dia tidak membaca Barakallah, sudah orang kena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya jamaah sekalian, kalau kita memuji sesuatu itu tadi,
Kita memuji, bukan hanya orang dipuji, puji mobilnya orang, bagusnya mobil tak. Wih, masya Allah, hebat, mantap sekali mobil anda ini. Kalau anda memuji mobilnya orang sebut, masya Allah, barakallah. Kenapa? Karena kalau anda ada riwayat lainnya itu tadi, maka mobilnya orang bisa kena masalah. Mobilnya orang bisa kena masalah. Atau kita puji apa saja, bukan hanya orang, puji mobil, puji rumah, apalagi puji apa saja. Setiap kita memuji makhluk atau apa-apa yang ada di dunia ini, ucapkan masya Allah, barakallah. Ya, makanya jamaah sekalian, kalau kita jalan-jalan ke Yaman, ya, lihat negeri-negeri Yaman, atau di negara Arab secara umum ya, coba perhatikan bangunan-bangunan, apalagi bangunan-bangunan cantik, hotel-hotel, ya kan, hotel-hotel mewah yang, ya orang Yaman itu mereka biasanya bangunan-bangunannya itu jelek dari luar, walaupun hotel karena tidak bagus dari luar, sengaja itu, tapi di dalamnya luar biasa mewah. Kenapa mereka sengaja di luarnya jelek? Supaya tidak kena air. Paham? Itu biasanya begitu. Ya, supaya karena kalau dia orang baru, masya Allah ya kan? Atau dia bilang ini bagusnya, baru dia tidak bilang masya Allah, orang bisa kenain bangunannya, gitu ya. Nah, kemudian kalau anda lihat bangunan-bangunan cantik di Yaman atau mobil-mobil bagus, mobil-mobil mewah, biasanya tertulis besar itu masya Allah. Atau di mobilnya tertulis biasanya belakang itu masya Allah. Mereka tulis itu bukan asal tulis, enggak, bukan hias, enggak. Mereka ingin ingatkan kepada orang yang melihat mobilnya, baca masya Allah, gitu. Jelas ya? Nah, itu biasanya kalau di Yaman banyak begitu. Lihat hotel-hotel bagus dari luar itu biasanya tuh masya Allah, mobil-mobil mewah masya Allah. Ya kenapa? Karena memang paling banyak penyakit begini itu dari orang-orang Arab. Orang-orang Arab memang banyak penyakit-penyakit begininya. Orang Indonesia juga ada. Orang non-Arab juga ada. Nah, intinya begitu jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, penyakit yang kedua tadi humah. Penyakit humah. Apa itu humah? Humah itu adalah demam menggigil, demam meriang disebabkan karena racun binatang berbisa, itu namanya penyakit humah. Humah artinya orang yang meriang, menggigil, suhu badannya tinggi. Apa sebabnya? Karena pengaruh racun binatang berbisa, apakah racun ular, racun apa? Kalajengking dan seterusnya. Maka Nabi berkata, dua penyakit ini paling bagus diruqyah. Dan ruqyah yang paling mujarab itu adalah meruqyah dua penyakit ini. Barakallahu fiik. Makanya jamaah sekalian, waktu di masa Nabi hidup, kan ada kepala desa kena sengatan kalajengking. Kepala desa sudah dicari dokter, obat, tidak sembuh-sembuh. Ketika sahabat melewati kampung itu, maka mereka dipanggil. Siapa tahu ada di antara kalian yang pintar meruqyah. Sudah, datanglah Abu Sa'id Al-Khudri meruqyah kepala desa tersebut dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dibacakan surah Al-Fatihah, dengan izin Allah kepala desanya sembuh, langsung bisa berdiri, jalan dan seterusnya. Sembuh langsung dengan surah Al-Fatihah. Ya, dilapor ke Nabi, sampaikan ke Nabi kasus itu, maka Nabi mengatakan, "Aba alimta annaha ruqyah?" Tidakkah kamu tahu itulah ruqyah yang bermanfaat? Makanya nama sekalian surah Al-Fatihah itu paling bagus dipakai meruqyah. Apa saja penyakitnya, baca Al-Fatihah. Itu paling bagus. Ya, makanya di antara namanya Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Al-Fatihah punya banyak nama, surah Al-Fatihah, Ummul Kitab, ya, Fatihatul Kitab, banyak sifat. Di antara namanya Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Barakallahu fiik. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi apa dasarnya tadi Usaid bin Abdurrahman mencari orang meruqyah dia supaya sembuh penyakit tadi? Ini hadisnya. Ini dasarnya. Karena Nabi mengatakan tidak ada ruqyah yang paling bagus kecuali meruqyah dua
penyakit ini. Nah, setelah dapat keterangan dari Husain, membawakan dalilnya, hadisnya, maka apa kata Sa'id bin Jubair? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh sangat bagus orang yang berhenti pada apa yang dia dengar. Maksudnya beliau di sini sungguh sangat mantap, bagus orang yang beramal dengan dalil. Anda sekarang beramal dengan dalil, mantap begitu, baguslah Anda. Bagus. Kenapa? Karena Anda mendasari perbuatan Anda dengan dalil. Tetapi walakin, beliau benarkan, beliau benar pada satu sisi, tapi beliau ingin memberikan kritikan. Ya, maksudnya kritikan sih bukan kesalahan Anda, tetapi kata beliau walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi ada hadis lain yang lebih bagus. Itu bagus yang kamu lakukan, dasarnya ada, tapi ada yang lebih bagus untukmu sebenarnya, ada yang lebih bagus dan ada dasarnya saya. Ada hadis lain yang bagus kamu amalkan. Apa itu? Hadis dari Ibnu Abbas. Ada hadis dari Ibnu Abbas. Nah, hadis ini paling lebih baik yang kamu amalkan. Yang tadi itu bisa kamu amalkan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan bagus di ruqyah kan? Cuma kesalahan dia, mau dikritikkan di sini sebenarnya adalah jangan meminta di ruqyah. Silakan ruqyah. Di ruqyah itu bagus penyakit, tapi jangan minta. Jangan cari orang meruqyah Anda. Ruqyah diri sendiri. Itu yang ingin beliau ingatkan di hadis ini. Jadi perbuatan Anda bagus. Kenapa? Karena Anda beramal dengan dalil. Karena memang Nabi mengatakan bagus di ruqyah kan? Bagus di ruqyah. Cuma ruqyah sendiri gitu. Bagusnya kamu ruqyah sendiri. Jangan cari orang beruqyahmu. Jangan. Ruqyah dirimu sendiri kalau sakit. Jangan kemana-mana ruqyah Kak dulu atau datang ke klinik ruqyah, tidak usah. Ya, tapi kamu ruqyah diri sendiri. Itu lebih baik. Itu yang ingin diingatkan oleh Sa'id bin Jubair. Kemudian beliau bawakan hadisnya. Hadisnya panjang sekali ya. Mungkin di waktu berikutnya kita lanjutkan hadis panjang. Nah, jelas intinya di situ. Intinya di situ teman sekalian, ya silakan ruqyah penyakit Anda, apapun itu penyakit medis non medis, tapi usahakan tidak usah suruh orang. Tidak usah. Tapi apa? Ruqyah diri sendiri. Nah, jamaah sekalian, salah satu sebab orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah ketika dia sakit meruqyah dirinya sendiri. Nanti disebutkan. Tidak meminta orang. Tidak minta orang. Nah, apalagi cari-cari kemana-mana. Tidak. Tapi dia mengobati dan meruqyah dirinya sendiri. Ini salah satu sebab kalau ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau Anda kena penyakit dan mau diruqyah, tidak usah suruh orang, tapi lakukan pada diri Anda sendiri. Kenapa teman sekalian? Karena ada unsur tawakal di sini. Ya kan? Kalau kita suruh orang nanti ada apa? Kayak bergantung kepada orang. Apalagi kalau kita tahu ini orang hebat, orang bilang hebat itu orang, ya kan? Jago itu orang beruqyah, hebat itu orang, biasanya apa? Biasanya kita akan sangat tergantung kepada orang itu kan, lupa kepada Allah. Kan begitu Pak ya? Iya. Sangat mengandalkan itu orang, berpangku kepada orang, bergantung kepada orang, ya dan seterusnya. Kemudian kita lupa kepada Allah yang menyembuhkan. Ini bentuk kekurangan, cacat pada tawakal. Nanti kita bahas juga tawakal. Ya? Nah, dan tawakal bagian dari tauhid. Tawakal kita kepada Allah bagian dari tauhid. Ya, dan semakin hebat tawakal kita kepada Allah, maka semakin sempurna tauhid kita. Ya kan begitu. Nah, ketika kita selalu bersandar kepada orang, ada masalah, selalu bergantung kepada orang, walaupun sebenarnya orang itu mampu memberi tidak masalah, itu
sebab namanya kan. Tapi sebagian kita terlalu bergantung kepada sebab, lupa kepada Allah itu. Ruqyah sebab. Beda kalau kita meruqyah dari kita dengan bergantung kepada orang yang bisa meruqyah, beda itu. Kalau kita meruqyah dari kita lebih apa? Lebih hadir hati kita kepada Allah daripada kita menyuruh orang. Kalau kita menyuruh orang biasanya sudah ada ketergantungan kepada orang. Jelas ya? Barakallahu fiik. Jadi intinya begitu ya. Adapun lanjutannya nanti di akhir hadis disebutkan ya, orang yang mau masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab itu ada 4. Ada 4 syaratnya. Salah satunya tadi adalah jangan minta diruqyah. Dalam hidup ada, kalau ada kena sakit, jangan minta ruqyah diri Anda sendiri. Itu salah satunya. Ada 4 nanti kita sebutkan nanti di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan? Cukup? Itu ya. Ya. Apakah saya tersendiri? Bagaimana cara beruqyah sendiri? Oh iya. Ya, caranya baca sendiri, baca untuk diri kita, niatkan. Misalnya kita kena apa? Misalnya ada sakit kita kan? Sakit seperti Nabi, contoh Nabi, cara Nabi. Nabi itu kalau ada badannya sakit, ya, maka Nabi meletakkan tangannya di badan yang sakit itu. Misalnya di sini sakit. Kemudian baca terutama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Niatkan bahwa ini bacaan saya untuk kesembuhan saya. Ya kan? Nah, kemudian baca doa-doa dari Nabi, ada doa-doa itu. Ya, seperti misalnya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa shifaan la yughadiru saqama. Ya, kata Nabi, siapa yang kena ada sakit di badannya, maka dia letakkan tangannya di situ, baru baca itu tadi. Allahumma rabban nas, ya Allah yang menciptakan seluruh manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini, wasfi, sembuhkanlah, anta syafi, hanya engkau penyembuh, la shifaa illa shifaa, tidak ada penyembuh kecuali kesembuhan dari, dan seterusnya. Itu di antaranya doa-doanya. Ya, tapi yang terpenting adalah Al-Fatihah. Apapun itu pasti Al-Fatihah. Itu yang paling pokok. Karena memang Al-Fatihah Nabi mengatakan itu surah ruqyah. Al-Fatihah. Ya. Atau bisa juga misalnya dibantu setelah kita pegang yang sakit apa kan? Kemudian bisa juga pakai air. Ya, kita buka, kita baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita tiupkan ke air itu, baru kita jadikan minuman sehari-hari. Itu bisa. Kuncinya keyakinan. Ya, karena biar kita baca sampai 20.000 kali, artinya kalau tidak ada keyakinan kepada Allah bahwa ayatnya Allah bisa menjadi penyembuh, susah juga. Kuncinya adalah keyakinan. Tapi kita yakin Allah mengatakan di Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa. Itu keyakinan kita. Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa. Apa syifa? Penyembuh, bukan obat. Kalau obat bisa sembuh, bisa tidak. Tapi Allah mengatakan syifa, penyembuh. Penyembuh. Ya. Kalau meruqyah anak atau istri? Bisa. Anak. Bisa. Jadi kita langsung ruqyah sendiri. Sebelum istri meminta ruqyah memang. Ya, kita tahu ini istri butuh diruqyah, sudah sini deh, saya ruqyah. Bacakan, terutama anak. Makanya anak itu supaya terbenteng dari penyakit ain, sebelum kita bawa keluar ketemu orang, ruqyah dulu itu anak. Seperti Nabi begitu. Cucunya Nabi Hasan Uzair, itu Nabi ruqyah itu. Apa yang Nabi baca? Allah apa? U'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Itu yang Nabi bacakan kepada cucunya. U'idzuka bi kalimatillah. Aku memohon perlindungan kepada Allah untukmu dengan kalimat-kalimat yang sempurna, ya, min kulli syaitan, dari semua syaitan, wa hamma, dan dari semua binatang-binatang berbisa, wa min kulli ainin lamma, dan dari semua mata-mata
Itu tadi mata-mata yang tercela. Maksudnya mata-mata yang suka membuat orang kena. Aku melindungimu dengan kalimat Allah. Nah, makanya ini bagus kalau kita punya anak, ya selalu bacakan itu kepadanya pagi sore, supaya aman dari penyakit air. Ya, dan saya ingatkan jamaah sekalian, ya biasanya itu anak kena begitu karena kita sering memfoto anak kita, foto-foto lucunya baru kita sebar kemana-mana. Dilihat oleh orang di video, di foto. Ini anaknya, di situ dia sekena itu anak. Bisa lewat itu, ya, bisa lewat itu. Makanya caranya adalah selalu kita bentengi anak kita. Kita ruqyah. Setiap hari pagi kita ruqyah, sore kita ruqyah. Nah begitu ya. Jadi barakallahu, caranya ruqyah diri sendiri gitu. Nah, ya saya ada pengalaman. Ya, pernah ada satu anak saya itu kena usus turun. Usus turunnya sakit, dia nangis. Saya bawa ke tukang urut, diurut. Hari pertama mulai bagus, tapi kambuh lagi gitu. Jadi memang untuk orang merayakan, ya kita harus